Pria ini menghabisi 8 nyawa perempuan hanya dalam waktu 41 hari. Halo guys, selamat datang di Goro-Goro Show. Aku tahu kalian semua nonton ini sambil rebahan, jadi biar rebahan kalian gak sia-sia, aku mau cerita tentang kasus, misteri, dan fakta Jepang yang pastinya bikin kalian merintih. Oke guys, jadi hari ini aku bakal ngebahas kasus pembunuhan berantai paling kejam dalam sejarah Jepang pada tahun 1971, yaitu kasus Kiyoshi Okubo. Nah, pada awalnya Kiyoshi Okubo ini tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merupakan seorang pelaku kekerasan, guys. Hingga pada satu waktu ia mengalami serangkaian kegagalan dalam hidupnya. Salah satunya adalah perceraian. Di saat kasus ini terjadi, Okubo bekerja sebagai pengemudi taksi dan sering memanfaatkan pekerjaannya ini untuk menarik atau mendekati calon korbannya. Biasanya dia mendekati calon korbannya dengan diiming-imingi akan memberikan bantuan, guys. Namun naas, alih-alih membantu, Kiyoshi Okubo ini justru membawanya ke tempat terpencil, lalu memperkosa serta menyiksa mereka sebelum akhirnya menghabisinya. Dan hanya dalam waktu 41 hari, yaitu pada tanggal 31 Maret sampai 10 Mei 1971, Kiyoshi Okubo telah membunuh 8 wanita muda. Nah, kenapa akhirnya ia bisa ditangkap? Jadi, pada tanggal 13 Mei, seorang perempuan menghilang dan saudaranya ini melacak keberadaannya. Hingga akhirnya Okubo ditemukan dan ia ditangkap oleh polisi pada tanggal 14 Mei 1971. Saat ditangkap pun sebenarnya Kiyoshi Okubo ini mengakui kesalahan dan perbuatannya, guys. Tetapi dia menunjukkan sikap dingin dan tidak menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan. Akhirnya ia divonis hukuman mati pada tahun 1973 atas perbuatannya. Dan Kiyoshi Okubo akhirnya dieksekusi pada tahun 1976. Jadi guys, kasus Kiyoshi Okubo ini diadaptasi menjadi drama TV pada 29 Agustus 1983 yang berjudul Okubo Kiyoshi no Hanzai, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Kejahatan Kiyoshi Okubo. Oke guys, jadi sekian cerita hari ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira kita bahas kasus apa lagi? Komen ya. Buat kalian yang punya cerita horor atau apapun itu tentang Jepang, kalian bisa kirim ke email goro-goro yang ada di bio TikTok. Dan jangan lupa follow biar bahan kalian bisa ditemani cerita-cerita dari kami. Jane!